Perdagangan Muhammad Lutfi tidak masuk sebagai saksi dalam kasus izin ekspor minyak goreng. Apakah langkah yang diambil Kejaksaan Agung ini sudah tepat dan mungkinkah ada tersangka lainnya? Saya akan bahas bersama Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, dan Ukay Karyadi, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Pak Barita, selamat malam. Pak Ukay, sehat ya? Sehat, selamat malam Bu Sofi. Selamat malam. Saya ke Pak Barita terlebih dahulu. Pak Barita, ini kan Kejaksaan Agung sudah memeriksa 30 orang saksi dan akan ada 88 produsen dan eksportir lainnya. Tetapi nama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi itu tidak termasuk. Tanggapan Anda apa? Ya, yang pertama tentunya Mbak Sofi, ini kan sudah masuk ke ranah penyidikan. Oleh sebab itu memanggil sebagai saksi, menetapkan tersangka sepenuhnya itu berdasarkan alat-alat bukti yang dilakukan dalam proses penyidikan. Jadi apabila seseorang diperlukan keterangannya sebagai saksi, itu harus berdasarkan pada proses yang secara prosedural ada ketentuannya. Ada bukti-bukti yang kuat untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang diperlukan dari saksi tersebut. Jadi apakah seseorang itu diperlukan keterangannya sebagai saksi, itu akan berkaitan dengan bukti-bukti, fakta-fakta hukum yang membuat terang masalahnya. Jadi itu poinnya. Karena penegakan hukum ini kan harus profesional. Kita tidak bisa memanggil seseorang begitu saja tanpa ada alasan-alasan yang cukup. Dan itu sepenuhnya adalah kewenangan penyidikan untuk keperluan dan kepentingan pembuktian, Mbak Sofi. Oke, saya bisa memahami penjelasan atau argumentasi dari Pak Barita, tapi saya beralih ke Pak Ukay. Pak Ukay, Anda pasti lebih tahu daripada saya yang awam dan juga mungkin masyarakat kebanyakan begitu, soal alur pemberian izin di kementerian, khususnya Kementerian Perdagangan. Kalau kemudian ada seorang dirjen yang memberikan izin secara ilegal begitu, secara diam-diam untuk adanya ekspor CPO, apakah ini memang wajar, memang mungkin untuk dilakukan tanpa ada pengetahuan dari menteri? Ya, perlu kami tegaskan ya, kalau tupoksi atau tugasnya KPPU itu adalah mengawasi perilaku pengusaha perusahaan di pasar. Nah, dalam hari ini kan ada dua nih pasarnya nih, pasar CPO sebagai bahan baku untuk pabrik minyak goreng dan pasar minyak goreng. Nah, KPPU sendiri sedang fokus menyelidiki tentang pasar minyak gorengnya. Nah, yang dilakukan oleh pihak kejaksaan itu kan terkait dengan pasar CPO-nya. Karena yang mendapat izin untuk dari Kementerian Perdagangan untuk ekspor itu adalah terkait CPO-nya. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda ya, yang sedang ditangani kejaksaan terkait dengan pasar CPO yang ada izinnya dimanipulasi begitu, diindikasi manipulasi untuk diekspor. Padahal itu harusnya CPO tersebut harus dipasok ke pabrik minyak goreng domestik. Nah, KPPU sendiri sekarang tengah menyelidiki terkait dengan minyak gorengnya, yang dimana terjadi kelangkaan di pasar domestik dan juga dengan harga yang sangat tinggi, seperti itu, Mbak. Oke, kalau gitu saya balikan lagi ke Pak Barita lebih dulu. Pak Barita, jadi pertanyaan saya sama. Kalau kemudian ada manipulasi soal izin ekspor CPO yang dilakukan oleh seorang dirjen, apakah memungkinkan, apakah memang lazim jika itu dilakukan tanpa sepengetahuan menteri? Ya, kita kembali kepada ketentuan. Kan di situ ada peraturan. Yang memberikan persetujuan ekspor itu adalah Dirjen Kementerian Luar Negeri. Itulah sebabnya dalam pemeriksaan 19 orang saksi, 594 dokumen, ditemukan perbuatan persetujuan ekspor yang tidak seharusnya diberikan dan siapa yang melakukan. Begitulah penegakan hukum, Pak. Tidak boleh kemudian kita berasumsi atau berpraduga. Sampai dengan sekarang penyidikan baru di tahap itu. Kalau kemudian ada pengembangan selanjutnya, tentu ini kita lihat dan kita awasi benar agar proses penegakan hukum ini murni semata-mata berdasarkan bukti dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena penyidik akan mempertanggungjawabkan seluruh proses ini di hadapan yang pengadilan selanjutnya. Jadi itu poinnya. Oke, saya paham poin Pak Barita, tetapi jika kita bandingkan dengan jumlah saksi yang diperiksa,
kemudian jumlah produsen yang dipanggil. Ini kan ada 30 saksi yang sudah diperiksa dan akan ada 88 produsen dan eksportir yang akan dipanggil. Artinya adalah bahwa yang diperiksa ini jumlahnya lumayan masif untuk sebuah kasus. Nah, kalau memang sudah semasif ini, artinya kan orang-orang yang, ini saya mungkin mengambil kesimpulan agak dini, tetapi dari pandangan saya, orang-orang yang mungkin paham tentang alur pemberian izin ini semuanya dipanggil. Apakah Menteri tidak termasuk dalam lingkaran itu, Pak Barita? Iya, inilah yang saya katakan tadi, proses penyidikan itu adalah penyidikan yang profesional dan saintifik. Semua bisa dilihat secara transparan. Jadi kapan seorang menteri atau siapapun dipanggil untuk dimintai keterangannya akan berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan berdasarkan alat-alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi, alat bukti surat dan elektronik, keterangan ahli, atau barang bukti berupa dokumen tadi. Disinilah letaknya urgensinya seorang itu dimintai keterangan sehingga terang masalahnya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Pak Menteri akan dipanggil atau tidak, itu sangat berkaitan dengan alat-alat bukti, keperluan pembuktian yang sampai dengan tahap penyidikan ini sudah memeriksa setiap orang. Kalau berdasarkan pengembangan penyidikan diperlukan, tentu saja penyidik secara profesional dapat saja memanggil siapapun. Sebab karena negara kita negara hukum, semua orang sama di hadapan hukum. Tapi tentunya seperti yang saya katakan tadi, memanggil seorang sebagai saksi ada prosedur, ada SOP-nya di kejaksaan yang harus dijaga dan dilaksanakan secara konsisten. Oke, baik. Saya pindah ke Pak Ukay. Pak Ukay tadi sudah sangat strict memberikan penegasan kepada saya bahwa apa yang saat ini diamati oleh KPPU sebatas di bagian minyak goreng, bukan di bagian CPO. Nah, tetapi kalau untuk secara keseluruhan, tanggapan teman-teman di KPPU melihat perkembangan kasus mafia minyak goreng, CPO dan juga minyak goreng ini sejauh ini seperti apa, Pak Ukay? Iya. Ya, walaupun kami awalnya fokus ke minyak goreng ya, karena minyak goreng ini bahan bakunya kan CPO ya, di mana komponen terbesar biaya itu dari CPO 70%. Nah, problemnya antara produsen minyak goreng, pengolahan CPO dan perkebunan sawitnya sendiri itu terintegrasi, jadi dikuasai oleh kelompok usaha yang sama. Nah, memang tidak semua perkebunan sawit memiliki pabrik minyak goreng. Tetapi pemain besar di minyak goreng yang ada 8 kelompok usaha tersebut yang menguasai 70% itu semuanya memiliki perkebunan sawit dan pengolahan CPO. Nah, 3 perusahaan yang dipanggil, yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan kan semuanya itu memiliki kebun sawit dan sekaligus memiliki pabrik minyak goreng gitu. Jadi memang tidak terpisahkan sebenarnya, tapi kami memulainya dari minyak goreng dulu ya, karena ini yang terjadi di pasar awalnya adalah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng, seperti itu Mbak. Nah, kalau untuk ekspor CPO-nya sudah ada penetapan tersangka, bagaimana dengan di dalam negerinya sendiri terkait dengan minyak goreng? Apa yang dilihat oleh teman-teman di KPPU? Ya, di minyak goreng kan sudah jelas ya, bermula dari akhir tahun lalu di bulan November itu secara serentak ada kenaikan harga yang sangat signifikan dari tadinya sekitar 14.000 untuk kemasan itu melompat ke 20.000. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing produsen, padahal mereka memiliki pasokan bahan baku dari kebunnya sendiri-sendiri. Nah, tentunya kalau naiknya berbarengan kan ada timbul kecurigaan, jangan-jangan mereka ini ada semacam pemufakatan atau kesepakatan gitu ya, itu yang diindikasikan kartel. Nah, oleh karena itu kami memulai penyelidikan di saat itu. Nah, ketika ada intervensi kebijakan pemerintah berupa ke HET yang seragam tersebut, tiba-tiba minyak goreng pun hilang di pasaran, kompak lagi gitu. Hampir semua merek yang diproduksi oleh produsen-produsen besar itu hilang di pasaran. Ini lagi-lagi mereka kompak. Nah, berikutnya ketika HET yang kemasannya dicabut, tiba-tiba juga minyak gorengnya banjir lagi di pasar, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Kompak juga gitu. Jadi tidak ada persaingan harga, harusnya mereka bisa bersaing secara harga, tapi itu tidak dilakukan. Nah, inilah kami menanggap sebagai sinyal kartel tersebut. Nah, ini dikuatkan dengan ditetapkannya 3 orang ya, yang berasal dari 3 perusahaan, yaitu dari Wilmar, terus Musimas sama Permata,
di mana mereka ini memang termasuk 3 kelompok usaha minyak goreng di antara yang 8 yang sedang kami selidiki tersebut gitu. Nah, Pak Ukay begini, ini ada kaitannya baik bagi CPO-nya maupun bagi minyak gorengnya. Tadi Pak Ukay sudah menjabarkan secara jelas begitu clear bahwa ada dugaan yang indikasinya kuat, ada permufakatan begitu kan, sama-sama kompak ini semua perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau kemudian semua perusahaan ini ada indikasi kompak, apakah mungkin yang jadi tersangka itu hanya ring kesekian dalam perusahaan itu? Karena kalau dilihat dari kekompakan ini kan masa iya antar sesama direktur saja sudah bisa menjalin kekompakan itu? Ya, oleh karena itu kami sedang mendalami ya, kami tentunya yang adalah yang terlapornya adalah perusahaan bukan orang per orang. Apakah itu adalah putusannya itu merupakan putusan perusahaan secara ada rapat direksi atau enggak itu nanti dilihat. Tapi yang kami melihat sebagai yang terlapornya itu adalah perusahaan. Namun demikian kan sudah dijelaskan tadi ada kesamaan-kesamaan tersebut di mana 8 kelompok usaha ini selalu kompak lah dari perilaku di pasar minyak gorengnya karena mereka juga memiliki di kebun sawitnya. Nah itu yang sedang kami fokus untuk diselidikin. Pak Ukay, bagaimana kira-kira kalau sejauh ini analisis awal dari teman-teman di KPPU, apa landasannya, apa yang menjadi latar belakang sehingga perusahaan-perusahaan ini kemudian memutuskan untuk kompak, alih-alih bersaing secara sehat dan mendapatkan konsumsi dari masyarakat sebanyak-banyaknya? Ya, yang pertama struktur pasarnya ini oligopoli. Jadi pemainnya tidak banyak, ya kan. Yang kedua, jenis produknya itu adalah produk bahan pokok yang inelastis. Jadi berapapun yang ditawarkan ke masyarakat, itu akan cenderung dibeli oleh masyarakat. Nah, kalau pemainnya sedikit, tentunya kan kalau yang naikinnya sendiri saja kan berarti PTA menaikkan produknya. Nanti kan pasarnya akan diambil sama pesaingnya. Oleh karena itu kalau mau naikin harga, tentunya harus bareng-bareng. Ya kalau misalnya mekanisme pasarnya tidak terjadi dengan sendirinya, berarti kalau mau naikin harga harus bareng-bareng. Nah tentunya kalau yang pemainnya sedikit kan gampang itunya bermufakatnya. Lain halnya kalau pasarnya sehat, pemainnya banyak, tentunya akan susah untuk mereka mencapai kesepakatan untuk menaikkan harga pada level berapa. Nah ini dengan pemain utamanya 8 kelompok usaha ini, ya walaupun PT-nya banyak ya, PT minyak goreng itu pabriknya banyak, tapi kalau dikelompokkan cuma 8 kelompok usaha yang menguasai 70% tersebut. Nah yang sisanya itu sebenarnya adalah pemain-pemain yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit. Nah oleh karena itu awalnya memang karena struktur pasarnya tidak sehat, cenderung oligopoli, sehingga mereka cenderung bisa memanfaatkan posisi dominannya di pasar, mereka memiliki market power yang sangat besar, sementara konsumennya ini kan 270 rakyat Indonesia ya, jadi tidak berimbang nih antara si produsen dengan si konsumen posisi tawarnya. Seperti itu Mbak. Ini saya jadi membayangkan, nanti tidak tahu kita apakah Pak Mendak itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung atau tidak, tapi justru karena oligopoli inilah yang sampai dengan saat ini gagal dipecah oleh pemerintah, sehingga kemarin Pak Mendak sempat bilang bahwa tidak sanggup begitu ya menghadapi mafia karena ada kerakusan yang itu adalah sifat manusia. Ya. Anda setuju nggak Pak Ukay? Ya, kasus ini pernah di tahun 2010 pernah menghadapi yang sama dan sudah dihukum sama KPPU ya, perusahaan-perusahaan tersebut dengan kartel juga gitu. Artinya kalau struktur pasar tidak dibenahi ini akan terulang lagi. Karena sebuah komoditas penting bagi masyarakat dikonsumsi semua rakyat Indonesia. Kan ini kan minyak goreng kan bukan hanya untuk menggoreng ya, termasuk untuk memasak ya, untuk menumis segala macam. Sementara produsennya cuma 8 kelompok usaha. Jadi mereka memiliki market power yang sangat kuat gitu. Ya. Oke, saya beralih lagi ke Pak Barita. Pak Barita, ini hari ini tadi Kejaksaan Agung sudah ada konferensi pers, Jampitsus itu sudah menjabarkan apa-apa saja kemungkinannya, bahkan juga menyatakan bisa jadi akan ada pemanggilan orang lain dan tersangka baru. Tetapi sejauh ini dari teman-teman Pak Barita dan kawan-kawan, melihat kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus ini seperti apa? Ya, yang tentunya kan ini mendapatkan apresiasi tinggi pihak ya, sebab selama ini kan selalu target dari kasus-kasus seperti ini para pemain-pemain spekulan pasar. Kali ini pengambil kebijakan yang memberikan persetujuan itu pejabat tinggi eselon 1 kan, ditambah dengan
ada 3 orang dari pihak swasta yang tidak main-main, ya, dari perusahaan-perusahaan besar. Itu menunjukkan bahwa ini bukan kerja biasa. Ini juga adalah satu capaian yang menurut kami berani untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kejaksaan dengan menetapkan tersangka pejabat yang terkait dengan soal persetujuan ekspor tadi dan 3 orang pihak swasta itu menunjukkan bahwa hukum itu tajam ke siapa saja. Sebab ini berkaitan dengan kerugian negara, perekonomian negara. Ya, begitu Mbak Sophie. Pak Barita, begini, tadi yang dijelaskan oleh Pak Ukay bahwa ada ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini sudah berulang. Kemudian pasarnya tidak sehat karena ada oligopoli di sana, ada hanya 8 kelompok besar yang sampai dengan saat ini powernya luar biasa. Pemerintah belum berhasil memecahkan oligopoli itu. Lalu kemudian yang jadi tersangka khususnya di mana pihak-pihak swasta ini adalah ring kesekian dari perusahaan. Lalu dari kementerian juga dirjen. Artinya belum ada top nama-nama top position begitu, baik di Kementerian Perdagangan maupun di perusahaan-perusahaan ini. Apakah Anda yakin Kejaksaan Agung akan mampu membongkar ini semua sampai sedalam-dalamnya, sampai kalau misalkan memang itu menyeret ke orang-orang dalam posisi yang top, betul-betul bisa dibongkar terkait dengan kasus minyak goreng ini? Ya, itu yang saya katakan tadi, Mbak Sofia. Kita tidak boleh lupa bahwa penegakan hukum kita tetap harus profesional dan proporsional berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sebab kalau hanya asal-asalan ini akan berakibat pada diskriminasi kan. Jadi prinsip-prinsip negara hukum itu harus berjalan. Bagian itu betul, tapi bagian berhadapan dengan orang-orang yang sangat powerful, Anda yakin nggak Pak Barita? Wah, kita harus punya keyakinan, Mbak, karena Presiden sendiri sudah memerintahkan usut tuntas. Siapa lagi yang bisa memberi perintah sekuat itu di Republik ini? Dan Kejaksaan sudah melanjutkannya. Ingat, Mbak Sophie, kasus Jiwasraya adalah hal yang spektakuler dan ternyata bisa terbukti di pengadilan. Itu menunjukkan bahwa kita punya keyakinan yang kuat bahwa Kejaksaan akan mampu melakukan itu. Okay. Dan yang ketiga, tadi dikatakan, Kejaksaan kan fokus pada undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Izin ekspor yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan. Mengenai masalah yang tadi disebutkan, tentu ada ranah persaingan usaha yang menjadi ranahnya Pak Ukay. Tetapi dengan pengungkapan kasus ini, dengan naiknya ke penyidikan dan penetapan tersangka, ini secara hukum yang akan dilakukan dalam persidangan yang terbuka, tentunya akan bisa membuka seluruh persoalan berkaitan dengan mafia minyak goreng ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ukay. Baik. Jadi itu yang menurut saya penting untuk kita ketahui. Baik, kita nantikan sepak terjang dari Kejaksaan Agung karena permasalahan terkait dengan CPO yang pada akhirnya berkaitan dengan minyak goreng ini sudah menyusahkan begitu banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Pak Barita, terima kasih. Pak Ukay, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya, Bapak-Bapak ya. Sehat terus. Terima kasih.